Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Ngamurni Zakir dengan NIM 25040750202029. Di sini saya akan menyimpulkan terkait mata kuliah kajian bahasa Indonesia dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Bunyi bahasa dibedakan menjadi segmental yang dapat dipisahkan seperti fonem, konsonan, dan diftok. Selanjutnya yaitu ada suprasegmental yang mempengaruhi makna seperti tekanan, nada, dan jeda. Kita masuk pada segmental, di mana bunyi bahasa yang dapat dibagi atau dipecahkan. Segmental ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada vokal. Vokal adalah bunyi yang menghasilkan udara melalui paru-paru tanpa adanya hambatan. Nah, vokal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada vokal atas seperti I dan U. Yang kedua ada vokal tengah seperti E dan O. Yang ketiga ada vokal bawah seperti A. Selanjutnya adalah konsonan, di mana konsonan adalah bunyi yang dihasilkan ketika udara keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan. Nah, konsonan ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada konsonan bilabilial, di mana seperti B, M, P. Yang kedua itu ada konsonan palatal seperti E, J, dan NY. Yang ketiga itu konsonan velar seperti G, K, NY, dan KH. Yang keempat itu ada konsonan dental seperti C, D, dan N. Yang kelima itu ada konsonan lolia dental seperti V dan V, F dan V. Yang keenam itu ada konsonan spiran seperti S, Z, dan SY. Yang ketujuh itu ada konsonan getar, itu dimana seperti M. Dan kedelapan itu konsonan lateral seperti L. Selanjutnya itu ada diftong, dimana diftong ini adalah bunyi dua vokal berurutan dengan yang diucapkan dalam satu kesatuan waktu seperti au dan ai pada kalimat harimau dan memulai. Selanjutnya masuk pada suprasegmental, di mana suprasegmental ini adalah unsur pendamping bunyi seperti tekanan, nada, durasi, dan intonasi. Selanjutnya kita beralih ke morfologi, di mana morfologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk atau pembentukan kata. Nah, morfologi sendiri mencakup morfem bebas dan morfem terikat. Nah, morfem bebas ini dia dapat berdiri sendiri seperti rumah, makan, dan buku. Nah, sementara morfem terikat itu dia tidak dapat berdiri sendiri, harus dengan bantuan morfem lainnya seperti bermain, mengaji, berjalan. Selanjutnya itu proses morfemis. Nah, proses morfemis ini adalah pembentukan kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasar. Proses morfemis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada afiksasi. Afiksasi adalah proses penggabungan morfem dasar dengan imbuhan seperti afiks, prefiks, infiks, dan sufiks. Nah, yang kedua yaitu ada reduplikasi. Nah, reduplikasi ini adalah proses pembentukan kata dengan mengulang fenom tanpa mengubah arti dasar seperti seluruhnya, sebagaian, imbuhan, atau
perubahan bunyi. Nah, yang ketiga itu ada komponen. Nah, komponen ini adalah proses penggabungan kata dasar seperti nominal, verbal, dan adjektiva. Selanjutnya ada frasa, klausa, dan kalimat. Nah, frasa ini adalah gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Contohnya seperti rumah besar. Nah, terus yang kedua itu ada klausa. Nah, klausa adalah dia sudah memiliki predikat atau subjek. Contohnya seperti ibu sedang memasak. Nah, selanjutnya itu kalimat. Nah, kalimat ini adalah satuan bahasa lengkap yang memiliki makna utuh. Nah, contohnya itu seperti ibu sedang memasak di dapur. Selanjutnya kita beralih ke analisis kesalahan kebahasaan, di mana ini adalah proses pengidentifikasi, mengklasifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam penggunaan bahasa agar sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, adapun tujuannya, yang pertama itu kita harus mengetahui jenis kesalahan bahasa. Yang kedua itu ada memperbaiki penggunaan bahasa. Yang ketiga ada meningkatkan keterampilan kebahasaan. Nah, terus adapun langkah-langkah analisisnya, di mana itu kita menentukan kesalahan, mengelompokkan jenis kesalahan, menjelaskan penyebabnya, memberikan perbaikan. Nah, adapun jenisnya itu seperti ejaan, diksi, struktur, redundansi, dan logika. Contohnya seperti dia minum obat itu dengan cepat sekali banget. Nah, itu adalah kalimat yang salah. Jadi kalimat yang benarnya itu adalah dia minum obat itu dengan cepat. Itulah tadi penyimpulan dari pertemuan 1 sampai 14. Jika masih ada kesalahan atau pengurangan dari yang saya berikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.